Nah, yang pertama kali ini ada pohon pisang, yaitu dengan mempunyai nama latin yaitu Musa paradisiaca, di mana morfologinya mempunyai yang di sini yang tampak kuning disebut dengan buah. Terus kemudian ada bud yaitu kuncup. Terus di sini yang warna pink, nah ini disebut jantung. Terus ada pseudostem atau batang kuat. Nah, kemudian ada batang sejati juga, kemudian ada akar, kemudian nah di sini kan ada tunas, pohon pisang suka mempunyai tunas. Nah, terus batang pisang juga mempunyai batang semu. Nah, kemudian di sini disebut dengan nodus. Nah, di sini letaknya dengan nodus, kemudian petiole. Nah, model percabangan tipe percabangan pada pohon pisang itu ya mempunyai tipe percabangan simpodial, kemudian permukaannya licin dan berlapis-lapis. Kemudian model percabangannya itu model percabangan Thomson. Kemudian yang kedua ada pohon singkong, yaitu mempunyai nama latin Manihot esculenta, di mana morfologinya itu mempunyai daun. Terus kemudian mempunyai di sini ada internodus, kemudian di sininya ada nodus, kemudian ruas, kulit batang, batang pokok. Di sini yang panjang itu batang pokok, yaitu batang kuat, kemudian ada bekas-bekas daun. Kemudian yang ini adalah yang sering kita makan, disebut umbi bakar. Nah, pola percabangannya pada pohon ini adalah simpodial, kemudian tipe permukaannya licin. Nah, model percabangannya yaitu Leeuwenberg. Nah, kemudian yang ketiga ada pohon pepaya. Pohon pepaya mempunyai nama ilmiah yaitu Carica papaya. Nah, di mana pohon ini mempunyai tangkai, ini yang disebut dengan tangkai. Kemudian di sini ada batang internodus, kemudian di sininya pada ini disebut dengan nodus. Kemudian di sini yang sering kita makan buah. Nah, kemudian ini daun. Nah, pola percabangannya itu monopodial dengan permukaan licin. Kemudian model percabangan dari pohon pepaya ini disebut dengan corner. Nah, kemudian yang keempat ada pohon mangga yaitu Mangifera indica, di mana mempunyai ranting, kemudian ada cabang, kemudian ada batang internodus, kemudian nodus di sini buah, kulit batang, kemudian ada tunggu bangkot, di sini akar. Nah, Mangifera indica ini mempunyai pola percabangan monopodial dan permukaannya itu kasar. Kemudian model percabangannya itu memiliki skaron. Yang pertama adanya jahe, Zingiber officinale. Yang pertama adanya akar, yang kedua internode, yang ketiga node, yang keempat modifikasi batang atau disebut rizoma. Selanjutnya ada bawang merah atau bisa disebut alimuncaka. Yang pertama adanya cakram, ini cakramnya. Yang kedua adanya batang umbi lapis atau bulbus. Nah, modifikasinya ada di sini. Yang ketiga akar serabut. Nah, nama modifikasi ini yaitu umbi lapis atau bulbus. Yang ketiga ada strawberry atau Fragaria ananasa. Nah, strawberry ini yang pertama adanya akar, yang kedua adanya daun, yang ketiga modifikasi batang atau disebut selaton, yang keempat adanya cabang pada batang. Selanjutnya yaitu bunga kertas atau Bougainville glabra. Nah, yang pertama adanya batang pada bunga Bougainville, adanya daun, adanya modifikasi yaitu toin. Nah, di sini. Dan selanjutnya adanya internode nih di sini, di antara batang yang di sini dan batang sini itu disebutnya internode. Pertama ada bunga kertas atau Bougainvillea spectabilis dengan rumus bunga termasuk ke dalam bunga banci. Simetri bunganya actinomorph, kelopaknya ada 5, mahkotanya ada 5, benang sarinya ada 8, dan putiknya ada 3. Selanjutnya ada bunga kersen atau Mountinia calabura dengan rumus bunga termasuk ke dalam bunga banci dengan simetri actinomorph,
jumlah kelopak 5, mahkota 5, benang sari tidak terhingga, dan putik 1. Selanjutnya, bunga sepatu atau Hibiscus rosa sinensis dengan rumus bunga termasuk ke dalam bunga banci yang bersimetri banyak dengan kelopak berjumlah 5, mahkota 5, benang sari tidak terhingga, dan putiknya ada 5. Terakhir yaitu bunga mawar atau rosa hibrida dengan rumus bunga termasuk ke dalam bunga banci yang bersimetri actinomorph, jumlah kelopak ada 5, jumlah mahkota tidak terhingga, benang sari tidak terhingga, dan putik pun tidak terhingga. Yang pertama adalah buah mangga atau Mangifera indica. Di dalam bagian-bagian buah mangga ini terdapat endokarp atau bagian dalam, kemudian mesokarp atau bagian tengah, dan yang ketiga adalah exokarp atau bagian luar. Yang kedua terdapat buah jeruk atau citrus. Di dalam buah jeruk ini terdapat juicy seeds, yang kedua mesokarp atau bagian tengah, kemudian yang ketiga epikarp, yang keempat adalah seeds, yang kelima ada albedo atau kulit luar, yang keenam ada flavonoid atau kulit dalam, kemudian yang ketujuh adalah kantong minyak. Yang ketiga terdapat buah anggur atau Vitis vinifera. Di dalam buah anggur ini terdapat biji, kulit buah, kemudian ada daging buah. Kemudian yang terakhir terdapat buah apel atau Malus demoskita. Pada buah apel ini terdapat endokarp atau bagian dalam, kemudian ada seed, perikarp, tangkai,